Ali sudah terkoneksi? Sudah dong. Mantap. Mantap. Oke. Pak Taufan, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mas Andi izin, Mas Andi ada fansnya ini. Ada fansnya Mas. Ini Mas. Woi, si ganteng. Waduh. Paling muda. Bang Sandi, dapat salam dari Wagub tadi, mohon izin duluan live karena ada kegiatan di Sumbawa, Bang Sandi. Salam untuk Ibu Wagub yang luar biasa dan salam juga untuk Pak Tuan Guru Bajang, TGB. Yes. Wah, yes. Sahabat beliau ini luar biasa. Dan luar biasa ini Pak Taufan ini, saya nanti akan cerita, beliau ini seorang tokoh fenomenal kebanggaan NTB yang kelihatannya sudah bersiap-siap untuk berkiprah nasional. Bismillah. Bismillah, maju. Kiprahnya pariwisata nih mantap nih Bang Sandi. Bang Taufan. Ya, luar biasa dan sangat kritis dan konstruktif. Mudah-mudahan beliau dapat amanah sebentar lagi untuk memberikan kontribusi terbaik Dharma Bakti kepada nusa dan bangsa. Oke Bang, tadi sudah ditandatanganin ya MOU-nya ya. Oke, ini sambil kita pemirsa udah gatel ini menunggu abang nih. Gatel, waduh. Pakai bedak kalau gatel. Iya Bang, lagi panas di Lombok Bang. Mantul, mantap betul. Iya Bang, oke Bang. Sarangi, siap sarangi. Sarangi. Gini aja Bang, biar kita lebih adem karena panas gini, langsung aja Abang, kita panggung milik Abang nih, milenial bisa apa nih? Mohon kita dikasih pencerahan Bang. Lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Salam OKOC dan salam NTB. Yang saya hormati Ibu Wagub tadi yang sudah memberikan materi dan sudah mendukung acara yang luar biasa ini. Yang saya hormati Sivitas Akademika National University Hamzanwani NTB. Yang saya hormati Pak Dr. Armin Subani. Yang saya hormati Om Taufan Rahmadi, TR, Mr. Ujung Pintu, T9, T9, dan tokoh muda kita, si ganteng, yang ada di sebelah kiri dari Pak Mas Taufan Rahmadi. Ya, Mas. Yang saya hormati semua partisipan, BEM Universitas maupun seluruh yang hadir satu persatu. Saya dan Pak Iim sangat berterima kasih sudah diajak untuk bergabung pada acara yang mudah-mudahan membawa pencerahan dan keberkahan. Pertama-tama tentunya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan di tengah pandemi dan di tengah melambatnya ekonomi. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Amin. Pertama-tama tentunya kita mesti mengapresiasi para kerja panitia. Jumlah partisipannya ada 485. Wow, alhamdulillah di Zoom dan di live melalui custom live streaming juga saya mendapat kabar ada beberapa ratusan, mungkin insya Allah lebih tembus 1000 yang bergabung dan ini merupakan prestasi kita tersendiri. Pak Taufan mengabarkan tadi malam katanya banyak sekali rekan-rekan yang sudah mempersiapkan, memastikan paket data nih cukup dan memastikan paket-paket datanya semua ready, wifi, jaringan semuanya juga tidak lemot
Dan untuk itu saya ingin memberikan apresiasi dengan memberikan giveaway. Yes. Yes. Oi. Ada giveaway yaitu buku berjudul The Entrepreneur Virus. The Entrepreneur Virus. Ini bukunya merupakan resep jitu melawan COVID virus. Jangan sampai pupus. Kita lawan dengan The Entrepreneur Virus. Mantap. Pantun, Bang. Ini pantun. Berikutnya giveaway-nya ada kaos berjudul kaos kerja keras. Kerja 4 as. Nah, ini kita berikan kepada pemenang nanti yang bisa menjawab beberapa pertanyaan. Kerja 4 as, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Are you ready? Are you ready, guys? Ready. Ready. Kalau mau ready, tolong dimatikan mikrofonnya, di-mute, dibisukan, karena pertanyaan pertama akan segera meluncur. Yuk. Ya, kita siap-siap dulu. Ready? Dijawabnya pakai kolom chat. Dijawabnya memakai kolom chat dengan kode depannya OKOC. Jadi jawabannya harus di depannya ada OKOC dan baru disampaikan jawabannya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Sudah siap semua ya? Tangannya di atas keyboard. Yang tercepat akan mendapatkan buku The Entrepreneur Virus. Sebutkan, dan ini harus lengkap ya, depannya OKOC dulu, setelah itu baru dikasih jawabannya. Sebutkan secara lengkap nama organisasi yang mempertemukan saya dan Pak Taufan Rahmadi. Sebutkan, jangan lupa kodenya depannya kode promonya OKOC. OKOC, 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 OKOC. OKOC, 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 OKOC. 5, 4, 3, 2, 1, dan saya tutup. Jawabannya adalah OKOC dan nama organisasi yang mempertemukan saya dan Pak Taufan. Apa namanya Pak Taufan? Nama singkat dan kepanjangannya. Silakan dibuka mic-nya Pak Taufan. Ya, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, silakan panitia memilih pemenangnya akan mendapatkan The Entrepreneur Virus. Yes. The Entrepreneur Virus akan diberikan kepada jawaban yang mencantumkan OKOC, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, itulah giveaway pertama. Langsung kita ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol asik. Ngobrol-ngobrol tentang pandemi dan UMKM yang dahsyat. Kalau Krismon tahun 98 pukulannya berbeda, guys. Krismon di tahun 98 itu menghantam banyak perbankan dan korporasi, perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas. Kali ini yang terdahsyat dirasakan oleh UMKM. Krisis tahun 2020 ini justru semua yang kena, tapi yang paling terdepan kenanya adalah UMKM. Di 98 pukulannya ke pengusaha besar, korporasi dengan beban dan hutang US dollar. Semua kena, karena US dollar dari angka 2.000 naik ke 4.000 sampai ke 17.000 rupiah. Pandemi kali ini yang terkena UMKM. Terpukul jatuh, boom, di ronde pertama dari krisis pandemi 2020. Terutama di sektor pariwisata. Di NTB, ini sektornya Bung Taufan Rahmadi, sektornya Pak Iim juga,
Lombok saya dengar sedang menahan badai, terutama bagaimana UMKM-nya bisa bertahan dan survive. Dan para pekerjanya yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan penghasilan. Banyak yang menghadapi PHK. Tapi guys, saya ingin mengingatkan, di balik kesulitan, Allah janjikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Apa lanjutannya? Fa inna ma'al yusri yusra. Bahwa di balik kesulitan, dan kesulitannya itu satu ya, atau singular, sementara yusra-nya adalah plural. Banyak. Jadi di balik satu kesulitan pandemi ini, kita temukan kemudahan-kemudahan. Apa aja kemudahannya? Digitalisasi. Kemudahannya apa? Adaptasi. Kemudahannya apa? Merupakan fleksibilitas, penyesuaian, protokol kesehatan. Itulah kemudahan-kemudahan yang sekarang harus kita gunakan untuk mengatasi krisis kita. Gerakan OKOC adalah gerakan penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Dan saya lihat ini adalah peluang untuk membangkitkan pariwisata era baru. Saya dapat keluhan banyak sekali, seabrek-abrek dari UMKM. Kemarin minggu lalu saya ada di Bali, di mana di Bali sektor pariwisatanya ambruk. Nah sekarang mulai menggeliat. Di Lombok saya belum ke sana, tapi mudah-mudahan kalau diundang oleh teman-teman dari Universitas Hamzanwani, mudah-mudahan saya hadir di sana untuk ikut menggeliatkan kembali sektor pariwisata di NTB. Dan dari banyak keluhan itu, ternyata ada siklus. Siklus masalah COVID-19 ini di kalangan UMKM ada beberapa tahapan. Sebagai background, latar belakang, saya ini juga pengusaha yang lahir dari krisis. Tahun 97, waktu krisis moneter, saya di PHK. Saya kehilangan pekerjaan dan saya nyaris bangkrut. Namun ternyata fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu terjadi bagi saya. Di balik kesulitan saya di PHK, di balik musibah ternyata ada hikmah. Hikmahnya saya memulai usaha di bidang konsultan keuangan, dan usaha kami dari awalnya hanya bertiga, tumbuh berkembang menjadi perusahaan investasi aktif, dan sekarang merupakan perusahaan investasi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. You can do it. Teman-teman, kawan-kawan, teman-teman, semua bisa melakukan hal yang sama. Caranya adalah mengenali diri sendiri, kenali potensi, kenali lingkungan kita, kenali peluang-peluangnya, dan segera menciptakan satu terobosan, mempersiapkan langkah-langkah ke depan. Nah, tahapan daripada COVID-19 di kalangan UMKM adalah pertama, konsumen berkurang drastis. Pariwisata, tidak ada lagi wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara juga belum hadir. Pesanan sepi, penjualan menurun, pembayaran mulai tertahan. Barang-barang tertentu sempat naik, yaitu barang yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, terutama pangan. Karena panic buying. Tapi sekarang kita melihat bahwa siklus pertama ini sudah selesai. Omset betul turun drastis, tapi harga-harga makanan, harga-harga kebutuhan pokok sekarang sudah normalisasi. Kedua, harga bahan baku yang tadinya mendadak naik, ternyata dipicu oleh distribusi yang melemah. Oleh karena itu, masyarakat yang ada di kelas menengah ke bawah perlu sekali bantuan langsung tunai, bantuan sosial, dan juga bantuan-bantuan yang merupakan kolaborasi dari pemerintah dan dunia usaha. Ayo kita percepat, kita kasih bantuan dana, kita kasih bantuan sembako untuk masyarakat yang ada di kelas menengah ke bawah. Nah, UMKM sudah mulai terkena arus kasnya, merasakan mereka
semakin hari semakin banyak yang mantap. Apa itu mantap? Mantap adalah singkatan makan tabungan. Nah, teman-temannya Bro Tovan, Pak Iim, ini juga kesulitan. Jadi kita harus sama-sama bergandengan tangan, jangan banyak mengeluh, yuk kita bangkit di saat sulit. Ketiga, arus kas yang sudah bermasalah, terpaksa juga akhirnya setelah mantap, mereka jadi manset. Apa itu manset? Makan hasil jual aset. Mulailah para travel agent jual mobilnya dengan harga murah karena tidak ada tamu. Mulailah menjual peralatan seperti komputer dan lain sebagainya. HP yang biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dan akhirnya modal pun kemakan. Sebagian karyawan mulai dirumahkan. Ancaman PHK mulai dibentangkan. Nah, ini yang paling membuat kita prihatin. Tahap keempat, produksi mulai dibatasi. Karena pariwisata tidak kunjung pulih, ekonomi tidak kunjung bergerak, pendapatan tidak kunjung datang, akhirnya produksi mulai dibatasi. Yang memiliki usaha di bidang kerajinan mulai memangkas kegiatan. Hotel stop. Saya kemarin di Bali Utara, hotel tutup. Sehingga begitu hotel tutup, akhirnya banyak pegawai yang kena PHK. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Karena gelombang PHK itu dimulai dari karyawan dirumahkan, terpaksa pulang kampung, PHK mulai naik, ini akhirnya menggerus daya beli masyarakat. Nah, ini akhirnya ujungnya yang kita ingin hindari adalah tahap kelima, di mana UMKM itu tutup permanen. Benar-benar stop. Tadinya tutup secara temporer, sekarang harus tutup setelah 6 bulan mungkin dia akhirnya mengibarkan bendera putih. Bulan lalu dari total 60 juta lebih UMKM sudah lebih dari 30 juta UMKM yang tutup setengah atau bisa disebut sebagai kolaps. Setengah UMKM sudah bisa dibilang kolaps. Padahal 99% dari populasi dunia usaha kita digerakkan oleh UMKM. 97,3% lapangan kerja diserap oleh UMKM. Dan 60% ekonomi kita, PDB kita disumbang oleh UMKM. Nah, di saat seperti ini pas banget nih guys. Justru kita harus bantu mereka. Ini 1 tahun. 1 tahun ulang tahun ya, 20 Oktober ini adalah ulang tahun pertama pemerintahan Bapak Jokowi jilid kedua. Kita sekarang dengan adanya COVID justru harus bersatu padu untuk bukan hanya mengkritisi 1 tahun kinerja. Tapi kita harus datang dengan solusi. Kritisi tapi konstruktif. Beri solusi yang inovatif. Caranya bagaimana? Adaptasi pasar. Jemput masalah lalu solusikan. Kelola pasar, kelola pasokan keuangan. Jalankan operasi yang efisien. Nah, masyarakat beradaptasi dengan wabah, dengan pandemi. Protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Konsumsi dan perilaku konsumen juga berubah. Pariwisata juga sekarang fokus kepada wisatawan Nusantara. Gimana kita bisa mobilisasi wisatawan Nusantara? Belajar pivot. Pak Tovan kemarin ngasih protokol pariwisata era baru. Dia baru nerbitkan buku. Ada nggak nih bukunya nih Pak Tovan? Waduh, Pak Tovan ini hilang. Pak Tovan lagi pipis kayaknya. Nah, di sini justru yang bersinar adalah solusi-solusi Pak Tovan. Mana bukunya, kasih lihat Pak Tovan. Bukunya mana? Siap. Sebentar Pak. Bukunya nanti, bukunya. Ya, sebentar saya ambil. Sebentar. Nah, jika kita mau sukses beradaptasi, adaptasilah sesuai dengan masukan dari para ahli. Pak Tovan ini kemarin menerbitkan buku Protokol Pariwisata Era Baru.
Nah, konsumsi dan perilaku konsumen di pariwisata dan di sektor lainnya juga berubah. Kita belajar pivot, masuk bidang usaha yang justru lagi bersinar sekarang. Apa? Pangan. Di NTB, sektor pangan, alhamdulillah berkembang. Sektor kesehatan, mulai dari mencegah penyakit sampai mengobati, mulai dari jamu sampai dengan herbal yang bisa mengobati. Nah, bukunya itu adalah protokol destinasi yang Pak Taufan sudah pegang. Coba ceritakan sedikit dulu nih, Pak Taufan, tentang bukunya nih. Ya, jadi alhamdulillah berkat dukungan Mas Sandi, buku ini terbit dan yang paling spesial kata pengantarnya dari Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Siap, Mas? Siap. Baik. Di buku ini Pak Taufan dan Pak Lili bisa diceritakan bagaimana protokol destinasi dalam mungkin 1 atau 2 paragraf. Silakan. Ya, yang paling penting di dalam destinasi itu adalah memastikan rasa nyaman daripada wisatawan ketika dia berkunjung. Destinasinya harus bersih, destinasinya harus aman, dan juga tentunya destinasinya harus memenuhi sertifikat yang namanya sertifikat kebersihan protokol COVID-19. Seperti itu. Mantap. Merly Paula Nadia Stira bilang mantap. Thank you. Nah, berarti kita adaptasi pasar. Buku itu yang menjadi panduan. Tapi selain dari sektor pariwisata, ada loh sektor yang berkembang, pangan, kesehatan, dan digital. Kedua, untuk teman-teman UMKM, kelola pasokan. Rantai pasokan ini selama ini terlalu berbelit-belit, terlalu ngejelimet, terlalu panjang. Sehingga ekosistem usaha itu tidak efisien. Pandemi ini bisa menghadirkan pengelolaan pasokan yang lebih sederhana, terbuka dan berkeadilan. Itu lewat ekosistem usaha. Sekarang modelnya platform-platform dengan cara menjual pariwisata dengan reseller. Malah kalau kuliner sekarang zamannya open PO, ternyata pariwisata juga udah pakai open PO. Yaitu paket 3 hari di Lombok. Caranya kita fokus kepada customize, localize, smaller tourism. 10 orang dibuka paketnya, kerjasama antara pemilik, destinasi, akomodasi, juga dengan restorannya, dengan travel agentnya, harganya ditekan. Nah, ini saya sekarang lagi memulai bagaimana solusi adaptasi protokol di tengah pandemi. Dan ini adalah bagian dari protokol keuangan yang ketat dan disiplin. Kita bicara protokol kesehatan, protokol kesehatan, protokol kesehatan. Tapi untuk UMKM yang penting juga adalah protokol keuangan. Atur keuangan, cash is king. Mau terima tamu, bayar di depan untuk 4-5 hari. Sehingga kita ada cash flow. Sehingga kita bisa siapkan. Batas transfernya itu adalah 3 hari sebelum keberangkatan. Itu adalah cara mengelola cash flow dengan baik. Nah, si travel agent ini bisa mendistribusikan uangnya untuk akomodasi, untuk paket makanan, untuk paket belanja, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada prioritas pengeluaran untuk amankan pendapatan. Yang keempat, efisienkan operasi. Selama ini, nyun sewu, mohon maaf, kita terlalu boros. Kita terlalu menghambur-hamburkan sumber daya kita. Ayo, tingkatkan kemampuan SDM untuk penghematan, untuk pengefisienan. Manfaatkan digitalisasi, bukan hanya marketing pakai digital, tapi juga pengelolaan sisi produksi, distribusi, maupun pola-pola yang berkaitan dengan lini-lini bisnis kita, semua menggunakan digitalisasi. Dan kita luaskan jangkauan pasar kita. Bekerja lebih produktif dan aman dan rebound. Ini yang harus kita lakukan. Hikmah terbesar dari wabah ini adalah anak-anak muda di bawah pimpinan Ibu Wagub
dan Pak Gubernur Dr. Zulkifli, anak-anak muda buka usaha. Insya Allah makin tangguh, tahan banting. Apalagi UMKM NTB Lombok ini berkali-kali bangkit. Kita bicara mengenai gempa tahun beberapa bulan yang lalu. Bangkit. Kita lihat bahwa NTB terhempas juga oleh Krismon. Bangkit kembali. Nah, inilah kunci bagaimana OKOC menghadirkan satu ekosistem seperti kereta yang jalan cepat. Teman-teman mahasiswa perlu ikut nih gerbongnya ini agak panjang. Di depan ada Pak Taufan, ada Dr. Zul, ada Pak Iim, ada saya. Gerbongnya ini panjang nih. Teman-teman mahasiswa cepat naik. Kita antar kesuksesan. Jadi entrepreneur-entrepreneur yang bermental proaktif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Nah, insya Allah, anak-anak muda ada 484 yang di Zoom dan lebih banyak lagi yang custom live streaming. You need to be a pandemic survivor, pandemic winner, penyintas wabah. Yes, we can do it. Saya yakin bersama-sama. Dan untuk penutup, saya kasih giveaway, yaitu kaos kerja 4 as, warna biru, tidak ada hubungannya dengan warna politik. Warna biru, are you ready? Are you ready guys? Ready? Ready, pertanyaannya sangat mudah. Sangat mudah pertanyaannya. Adalah berkaitan dengan pariwisata. Yaitu sebuah pertanyaan yang mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat. Are you ready guys? Yes, ready. Muzaki ready. Ready. Oke. Pertanyaannya, sebutkan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 yang baru disetujui antara pemerintah dan DPR. Yes. Silakan. 3% salah. Omnibus Law salah. OKOC MotoGP salah. OKOC 50% salah. Depannya OKOC jangan lupa. Depannya OKOC sebutkan angkanya. Ini ada angka 2 angka yang dipakai sebagai range atau merupakan antisipasi kira-kira pertumbuhannya ada 1 angka dan 1 angka lain. Depannya OKOC. Oke. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan DPR. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ditutup. Silakan panitia. Jawabannya adalah OKOC 4,5 sampai 5,5%. Itu pertumbuhan ekonomi kita tahun depan, berarti kita harus bersiap-siap. Jangan kita lengah. Jangan jadi kaum rebahan. Mari jadi agen perubahan. Sukses untuk kita semua. Mari kita semua bangkit. Walaupun keadaan sulit, jangan sampai posisi terjepit. Kita harus menang melawan COVID bersama dengan OKOC dan teman-teman dari Universitas Hamzan Wani NTB. Yes, we can do it. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sandi luar biasa. Bang, tadi kalau yang lain udah kita kasih oleh-oleh pantun nih Bang. Untuk abang juga ada dong. Izin Bang, kita kasih pantun. Bang Sandi pakai kacamata. Oh, mau dicoba, jangan dilepas Bang, biar tampak gagah Bang. Siap. Sekali senyum, semua bahagia. Gimana caranya bisa kaya?
Tanya Bang Sandi yang gagah dan muda. Ae. Maaf Bang, soalnya dari tadi saya lihat chat-chat di sebelah tuh di apa namanya di grup chat Zoom ini kok yang diomongin kacamatanya Abang aja. Kenapa nggak kacamatanya Abang aja jadi giveaway-nya Bang? Giveaway. Oke. Ada yang mau kacamata giveaway? Cakep, semuanya bilang cakep. Boleh. Saya coba lihat. Tapi sebelum giveaway ini kita coba cek dulu yang bisa di giveaway kacamata yang model mana nih. Oke. Baik Bang. Guyon Bang. Guyon. Saturdays. Ini kacamata Saturdays yang biasa. Wah, beneran jadinya nah. Bener dah. Udah pada mau. Ini kacamatanya yang saya pakai ini saya giveaway dengan kotaknya. Silakan Bang. Ini kotaknya beserta ada pertanyaannya, tapi mungkin Pak Tovan yang memberikan pertanyaan. Silakan Pak Tovan. Tovan, pertanyaan. Ya. Ya. Baik. Giveaway ini belum pernah terjadi. Ini terjadi di NTB karena I really love NTB and I love you guys so much. Tepuk tangan. Pertama kali ini bisa dibilang bahwa kacamata yang dipakai pada debat Pilpres pada tahun 2019-2018. Wih, yo. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa ini. Nih saya kasih. Masukin kotak ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Yo, siapin tombol keyboard. Pertanyaannya harus agak susah nih Bro Tovan. Ya, siap. Baik. Silakan. Baik, sudah siap semuanya? Izin Bang Sandi izin memberikan pertanyaan kepada 488 yang setia mengikuti webinar nasional. Tafadol. Ya, pertanyaannya adalah siap-siap. Sebutkan 5 yang termasuk destinasi super prioritas yang ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Ayo. 5 daerah di Indonesia yang tergolong destinasi super prioritas. Jangan lupa depannya OKOC guys. Wih, ini pasti. Ramai Bang. Kayaknya MotoGP ini kayaknya hot banget nih ya Pak Tovan ya. Betul, MotoGP lagi hot Bang. Hot sekali Bang. Kunker Komisi 6 sedang membahas itu sekarang. Ya. Jadi masukan konkretnya Bung Taufan gimana nih agar agar MotoGP bisa meningkatkan secara signifikan kesejahteraan masyarakat dan peluang kerja di NTB? Pertama, pastikan desa-desa wisata itu mendapatkan tempat di MotoGP Mandalika. Mereka punya banyak produk. Ya, jangan produk-produk dari luar, tapi produk-produk hasil daripada desa-desa wisata yang ada di Pulau Lombok, kawasan ekonomi Mandalika. Dan dijadikan udeng yang dipakai itu sebagai pakaian resmi MotoGP. Betul, Bang Sandi, betul. Jadi di bawah helmnya itu mereka harus pakai udeng itu ya. pada saat pokoknya official kegiatan mereka pakai ini. Nah, salah satunya kain-kain, ya. Kain ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, pastikan ya mereka semua paket-paket travel menggunakan travel yang ada di Lombok sini, Bang Sandi. Oke, paket travel lokal yang sekarang ini terasa mental dan merasakan betul-betul sesuatu tekanan yang kolosal. Betul. Betul. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga, pastikan menguatkan, mensinergikan ya semua masyarakat. Jadi keuntungan daripada MotoGP itu jangan untuk kaum-kaum tertentu saja,
tetapi bisa melibatkan seluruh komponen masyarakat stakeholder. Mulai dari rumah-rumah penduduk, itu bisa dimanfaatkan menjadi solusi daripada masih kurangnya fasilitas kamar. Karena kita tahu kamar kita itu baru 20.000 Bang Sandi. Sedangkan 300. Homestay ya. Jadi homestay dan melibatkan Pok Darwis ya. Betul, betul Bang Sandi. Betul. Meri, ini emang calon menteri nih Pak Taufan nih. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah lah dibukakan Allah jalan, tapi jangan anggap remeh. Kalau Allah bilang kun, Amin. kun, jadilah putra NTB menjadi menteri pariwisata. Ini Amin. banyak sosok-sosok terbaik di NTB ini belum manggung di nasional. TGB, Amin. Pak Tuan Guru Bajang juga kelihatannya kita harus support masuk kabinet. Siap, siap. Kabinet kerja, Kabinet Indonesia Maju. Siap, Bang. Bang Topan, Bang Sandi mohon izin, nanti panitia akan mengumumkan di akhir season 3 orang yang mendapatkan hadiah dari Abang, mulai dari tadi apa namanya? Tapi ini kayaknya karena semangat semua ini, saya mau nambah satu hadiah lagi, boleh nggak? Wih, tambah lagi. Lanjut. Tambah C, karena buku protokol destinasi tidak di giveaway kan, saya memberikan kesempatan pertanyaannya kepada Pak Iim yang bisa menjawab akan mendapatkan buku Sandiaga yang terus berlari. Yo, Bang Iim. Silakan Om Iim Rusyamsi, Presiden Komunitas Tangan di Atas pertama dan sekarang Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OKOC. Ya, siap. Mohon izin. Pertanyaan ya, Bang Sandi. Silakan. Ya, pertanyaannya ya. Baik, tadi kita sudah sampaikan kurikulum 7 top, 7 tahap OKOC Prima. Nah, teman-teman sebutkan tahap yang keempat apa? Silakan tulis, ketik OKOC, kemudian namanya, tahap keempatnya apa? Mana Yuni? Langkah keempat dari top tahapan OKOC Prima. Oh ya. Udah benar tuh Bang Sandi, udah ada yang benar. Luar biasa. Silakan panitia memilih. Saya akan menyediakan 4. Pertama adalah kacamata yang dipakai pada saat debat Pilpres dari Saturdays. Kedua adalah buku Sandiaga yang terus berlari. Ketiga adalah The Sandi Uno. Adalah sebuah baju yang bertuliskan kerja 4As, ingin naik kelas kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. And the entrepreneur virus. Tapi sebelum mengambil dan sebelum dikirim ke panitia, tolong dong subscribe dulu Sandi Uno TV. Pencet tombol merah, gratis. Subscribe itu gratis dan dapat konten-konten notifikasi. Tolong jangan lupa juga dipencet loncengnya karena akan dapat notifikasi konten-konten yang membangkitkan semangat kita, optimisme. Bang Sandi, jangan lupa Sandi Uno TV guys. Yes, Bang Sandi mohon izin. Silakan guys yang mau tanya langsung ke Bang Sandi. Nanti kalau misalnya beliau mau memberikan apa istilahnya lagi, ya enggak apa-apa. Ini tadi luar biasa. Nanti kita akan umumkan hadiahnya tadi di akhir season. Tadi panitia kita akan minta memilih. Silakan yang mau bertanya langsung. Angkat tangannya guys. Angkat yuk. Mana nih, kita tunggu. Mana nih? Silakan. Oh, jangan-jangan terpesona sama Bang Sandi terus pada melongo nih.
Baik. Izinkan saya yang pertama dulu Bang Sandi. Ya, saya mengambil sebuah filosofi bahwa speed is important, but endurance is everything. Nah ini gimana nih Bang Sandi? Kita mau diajak berlari cepat nih kaum milenial nih, ya. Diajak mau berlari cepat, tapi bertahan, daya tahan itu juga penting Bang. Gimana sih menurut Bang Sandi ini terhadap milenial agar speednya oke dan endurance-nya juga mantap? Silakan Bang. Ya, sama seperti lari maraton, kita harus fokus bukan hanya di kecepatan, tapi juga napas panjang. Speed and endurance itu harus saling bersanding, harus bersamaan kita bangun. Jika kita punya speed, kecepatan yang di atas rata-rata tapi tidak punya nafas panjang, kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita. Saya membawa satu fokus yang saya sebut sebagai kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Kerja keras dan kerja cerdas ini bisa menghasilkan speed. Tapi untuk kerja tuntas, finish what you start. Reach the finish line itu kita harus kerja tuntas. Dan setelah itu yang keempat, yang terpenting adalah kerja ikhlas. Kita mempersiapkan, kita punya kecepatan yang tinggi, punya nafas panjang, kita optimalkan ikhtiar kita, tapi hasilnya semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih Dr. Ali atas penandatanganan MOU ini. Itu adalah ikhtiar kita. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan ini bisa mendapatkan keberkahan, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, mempercepat pemulihan pasca pandemi, dan membangkitkan ekonomi dari teman-teman kita yang tercinta, baik di Lombok, Sumbawa, maupun seluruh wilayah NTB. Maju terus, guys.